Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel tempat kita membedah segala drama, taktik, dan sejarah di atas lapangan hijau. Bicara soal sepak bola, ada satu pertandingan yang selalu membuat dunia berhenti berputar sejenak. El Clasico. Pertarungan abadi antara dua raksasa semenanjung Iberia, FC Barcelona melawan Real Madrid. Namun, bentrokan yang akan tersaji pada akhir pekan ini, tepatnya pada Hornada ke-35 La Liga musim 2025-2026, bukanlah sekadar pertaruhan gengsi, sejarah, atau ego semata. Ini adalah tentang mahkota juara. Ini adalah tentang takdir. Bayangkan skenario ini, Spotify Camp Nou yang dipenuhi hampir 100.000 kules, bergemuruh menyambut tim kesayangan mereka. Di seberang lapangan, sang rival abadi berdiri dengan wajah tertunduk, mencoba menunda sebuah keniscayaan. Jika Barcelona berhasil menumbangkan Real Madrid di laga ini, mereka tidak hanya mengamankan 3 poin. Mereka akan langsung berpesta, mengangkat trofi La Liga, dan menobatkan diri sebagai Raja Spanyol tepat di hadapan mata para pemain Real Madrid. Sebuah skenario impian bagi publik Katalan, dan sebuah mimpi buruk yang paling ingin dihindari oleh ibu kota. Mari kita bedah jadwal, hitung-hitungan peluang juara, dan kondisi ruang ganti kedua tim menjelang laga hidup mati ini, hanya di Raftel Sport. Sebelum kita masuk ke dalam drama ruang ganti, mari kita lihat fakta di atas meja. Pertandingan Super Big Match ini dijadwalkan bergulir pada hari Minggu, 10 Mei 2026, pukul 9 malam waktu Spanyol, atau jika dikonversi ke waktu Indonesia, laga ini akan menemani dini hari kalian pada hari Senin, 11 Mei pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, mengapa laga ini begitu krusial? Mari kita bedah papan klasemen La Liga per hari ini, 9 Mei 2026. Saat ini, kedua tim telah memainkan 34 pertandingan Liga. Di puncak klasemen, skuad asuhan Hansi Flick berdiri kokoh bak benteng tak tertembus dengan koleksi 88 poin. Dari 34 laga tersebut, Barcelona sukses mencatatkan 29 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya menelan 4 kekalahan. Mereka juga sangat agresif dengan mencetak 89 gol dan hanya kebobolan 31 gol, memberikan mereka selisih gol plus 58. Sementara itu, di posisi kedua, Real Madrid tertinggal cukup jauh. Los Blancos mengumpulkan 77 poin dari 34 pertandingan, hasil dari 24 kali menang, 5 imbang, dan 5 kalah. Jarak antara pemuncak klasemen dan sang penantang saat ini adalah 11 poin. Angka yang sangat masif untuk dikejar di sisa musim yang semakin menipis. Sekarang, mari kita masuk ke hitung-hitungan matematisnya. Mengapa laga El Clasico kali ini bisa menjadi laga penentu gelar juara? La Liga hanya menyisakan 4 hornada atau 4 pertandingan lagi setelah pekan ke-34 ini. Artinya, poin maksimal yang masih bisa diperebutkan oleh setiap tim hingga akhir musim adalah 12 poin. Dengan selisih 11 poin saat ini, skenarionya sangat berpihak pada tuan rumah. Jika Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Real Madrid di Camp Nou, mereka akan mendapat tambahan 3 poin. Poin Blaugrana akan meroket menjadi 91 poin, sementara Real Madrid akan tertahan di angka 77 poin. Selisih poin akan melebar menjadi 14 poin. Mengingat Liga setelah laga ini hanya menyisakan 3 pertandingan, atau maksimal 9 poin yang bisa diraih, maka secara matematis, mustahil bagi Real Madrid atau tim manapun untuk mengejar perolehan poin Barcelona. Bahkan faktanya, dengan jarak 11 poin saat ini, Barcelona secara teknis hanya membutuhkan minimal hasil imbang untuk mengunci gelar. Jika laga berakhir seri, selisih tetap 11 poin, sementara sisa poin yang bisa direbut Madrid di 3 laga terakhir hanya 9. Gelar juara tetap akan melayang ke Catalunya. Namun, mari kita jujur. Tidak ada satupun pemain, pelatih, atau penggemar Barcelona yang menginginkan hasil imbang di laga ini. Mereka ingin menang. Mereka ingin menghancurkan rival terbesar mereka di kandang sendiri dan merayakan gelar juara dengan kemenangan mutlak. Mengunci titel Liga dengan menjungkalkan Real Madrid adalah kemenangan ganda yang akan dicatat dalam sejarah emas klub. Lalu, bagaimana kondisi skuad Barcelona jelang malam penentuan ini? Secara mental dan performa, mereka sedang berada di atas angin.
Skuad asuhan Hansi Flick ini adalah definisi dari mesin tempur yang efisien. Mereka datang ke laga El Clasico dengan modal yang sangat mengerikan, rekor sempurna 17 kemenangan dari 17 laga kandang di kompetisi domestik musim ini. Ya, kalian tidak salah dengar. Siapapun yang bertamu ke Camp Nou musim ini, pulang dengan tangan hampa. Barcelona telah menceploskan 52 gol di kandang dan hanya kebobolan 9 gol. Lebih dari itu, Blaugrana juga sedang merajut tren luar biasa dengan rentetan 10 kemenangan beruntun di La Liga, termasuk kemenangan 2-1 di markas Osasuna akhir pekan lalu berkat gol telat dari mesin gol utama mereka, Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Meski begitu, bukan berarti langit Catalunya tanpa awan mendung. Barcelona dipastikan akan kehilangan permata muda mereka. Winger andalan yang musim ini telah mencetak 16 gol dan 11 assist, Lamine Yamal, harus menepi hingga akhir musim karena cedera hamstring. Kehilangan Yamal jelas merupakan pukulan telak bagi daya gedor dari sisi sayap. Namun, Flick tidak perlu terlalu panik. Raphinha, yang sebelumnya juga sempat bermasalah dengan kebugaran, dikabarkan telah kembali berlatih dan siap diturunkan. Mengingat Raphinha adalah sosok yang mencetak 2 gol saat Barcelona mengalahkan Madrid 3-2 di final Supercopa de Espanya bulan Januari lalu, kehadirannya di lapangan akan menjadi teror tersendiri bagi lini pertahanan tim tamu. Di sudut yang berlawanan, langit ibu kota sedang tidak cerah. Real Madrid datang ke Camp Nou membawa beban yang teramat berat. Musim 2025-2026 ini menjadi ujian yang sangat menguras tenaga bagi sang entrenador, Alvaro Arbeloa. Menahodai tim sekelas Real Madrid memang tidak pernah mudah, dan Arbeloa kini sedang merasakan panasnya kursi kepelatihan tersebut. Jarak 11 poin dari Barcelona adalah sebuah realita pahit yang harus ditelan oleh jajaran direksi dan fans Los Blancos. Tekanan terhadap Arbeloa semakin memuncak. Meski Real Madrid tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di Liga, performa mereka dianggap tidak konsisten, terutama saat memasuki fase akhir musim, run-in. Kemenangan 2-0 atas Espanyol akhir pekan lalu memang memberikan sedikit nafas lega. Namun laporan terbaru dari media-media Spanyol menyebutkan adanya hawa tidak sedap di ruang ganti. Ada krisis kepercayaan dan ketegangan internal yang membayangi skuad asuhan Arbeloa jelang laga sebesar ini. Ketika sebuah tim tidak solid dari dalam, bertandang ke markas musuh bebuyutan yang sedang on fire adalah sebuah misi bunuh diri. Namun, meremehkan Real Madrid adalah kesalahan fatal. Mereka memiliki DNA juara Eropa yang bisa meledak kapan saja. Arbeloa masih memiliki senjata mematikan di lini depan, Vinicius Junior. Pemain asal Brasil ini sedang dalam performa puncak, mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk sebuah brace ke gawang Espanyol. Jika ada satu orang yang bisa mengacak-acak pertahanan Barcelona dan merusak rencana pesta di Camp Nou, orang itu adalah Vini. Misi Madrid malam itu sederhana namun brutal, menang. Bukan lagi soal hitungan juara yang sudah hampir mustahil, melainkan tentang menjaga kehormatan. Menunda pesta Barcelona di kandang mereka sendiri adalah satu-satunya pelipur lara yang tersisa bagi musim domestik Real Madrid. Sobat Raftel Sport, persiapkan diri kalian. Seduh kopi terkuat yang kalian miliki, karena laga ini dipastikan akan berjalan dengan tensi maksimal. Di satu sisi, ada Hansi Flick dengan skuad Barcelona yang hampir menyentuh garis finish, siap memeluk trofi La Liga. Di sisi lain, Alvaro Arbeloa datang bersama skuad Real Madrid yang terluka, membawa misi balas dendam dan harga diri untuk memastikan rival mereka tidak merayakan gelar di hadapan wajah mereka. Apakah Barcelona akan menang dan langsung berpesta pora di tengah lapangan Camp Nou? Ataukah magis Vinicius Junior mampu menunda selebrasi tersebut dan memberikan nafas tambahan bagi gengsi Los Blancos? Bagaimana prediksi kalian untuk laga final rasa Liga ini? Coba tuliskan tebakan skor kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai analisis mendalam seperti ini, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita, taktik, dan drama sepak bola lainnya hanya di Raftel Sport. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di ulasan pasca pertandingan, dan salam olahraga.